Geografis terhadap penjelajahan samudra. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya berbagai budaya. Terutama di Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam, sehingga menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Ada beberapa faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia, yaitu mencari rempah-rempah, motivasi 3G, revolusi industri. Kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan. Motivasi 3G itu terdiri dari gold, mencari kekayaan, glory, mencari kejayaan, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750, 1850. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ekspedisi bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Kedatangan bangsa Portugis. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kedatangan bangsa Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Belanda. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, pemimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi lainnya. Kedatangan bangsa Belanda. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Kedatangan bangsa Belanda. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. VOC memiliki kewenangan dan hak istimewa, yaitu melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk Nusantara, membentuk angkatan perang sendiri.
melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, memerintah di negeri jalanan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, VOC sering melakukan siasat divide et impera, yaitu siasat adu domba. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Alahan. Perang Aceh. Belanda mengutus Dr. Snok Horgonjo yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Menurut Horgonjo, taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan oleh barang atau bangsawan dan kaum ulama. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Masa pendudukan Jepang. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Beberapa kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Membentuk organisasi sosial. Pusat Tenaga Rakyat disingkat PUTERA, Jawa Hokakai Gerakan Kebaktian Jawa, Romusha Kerja Paksa, Eksploitasi Kekayaan Alam. Beberapa kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Membentuk organisasi militer, yaitu Seinendan, pemuda prajurit Jepang usia 14-22 tahun. Fujinkai, himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibodan, barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. PETA, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Perubahan pada masa kolonialisme dan imperialisme. Perubahan pada masa penjajahan bangsa Barat. Adanya perluasan penggunaan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, penemuan tambang-tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan dengan munculnya banyak sekolah dan universitas, perubahan dalam aspek politik, perubahan dalam aspek budaya. Perubahan pada masa pendudukan Jepang. Dalam aspek geografis, Jepang kala itu berambisi untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Hal itu membuat Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya dalam menghadapi tentara sekutu. Indonesia memiliki tanaman jarak untuk dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Selain itu, banyak rakyat Indonesia membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia Tenggara, yaitu membantu Perang Jepang. Dalam aspek ekonomi, Indonesia mengalami kemunduran karena beberapa hal. Terputusnya hubungan perdagangan internasional, pembatasan ekspor, wajib store padi, tingginya pajak.